Rahasia Al-Fatihah di dalam diri kita. Banyak orang yang mampu membaca, menghafal surat Al-Fatihah ini, tetapi tidak banyak juga orang yang ngerti atau mana di dalam Fatihah sendiri yang terletak di dalam diri kita sendiri. Nah, kedua tangan kita ini terletak suatu makna, yaitu Ar-Rahim itu sendiri. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron ila sholatan wa salaman ala rasulillah mabadu. Salam sedulur setana leluhur. Ketemu lagi dengan saya. Siapa lagi kalau bukan saya, ya. Tetap support channel Ngopi Wingit. Insyaallah kita akan terus berbagi dengan hal-hal yang positif, edukasi yang positif, untuk membangun suatu jiwa kita, mental kita agar lebih jos lagi, ya. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Dan kali ini aku ingin mencoba membahas atau mengupas sedikit saja tentang rahasia Al-Fatihah di dalam diri kita. Rahasia Al-Fatihah di dalam diri kita. Wow, luar biasa ini. Banyak orang yang mampu membaca, menghafal surat Al-Fatihah ini, ya, mengamalkan surat Al-Fatihah ini, tetapi tidak banyak juga orang yang tahu tentang lafal suatu arti atau mana di dalam Fatihah sendiri yang terletak di dalam diri kita sendiri. Nah, pada kali ini aku coba ingin membahas sedikit saja tentang rahasia Al-Fatihah yang ada di dalam diri kita. Seperti halnya surat Al-Fatihah adalah induk surat dalam Al-Quran. Nah, membongkar rahasia Al-Fatihah di dalam diri kita adalah yang terlafal suatu ayat suci Allah yang terangkum di dalam kitab diri, ya, itu sendiri. Siapa yang tahu kitab diri? Ya, diri kita sendiri itu yang pertama. Itu kita harus pahami di situ. Dan kali ini aku akan coba membongkar sedikit, ya, rahasia Al-Fatihah dalam diri, ya, yaitu yang ada di, yang dimaksud dengan suatu mana Al-Fatihah. Mana Al-Fatihah yang di dalam diri kita, ya. Kita mau mulai dari suatu bacaan Bismillahirrohmanirrohim, ya. Yang dimaksud di situ adalah Nur Muhammad, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, ya, kepada Nabi Adam, ya, itu yang dimaksudkan. Ar-Rahmanir-Rahim, ya, Ar-Rahmanir-Rahim kepada Nabi Daud yang dimaksudkan. Maliki Yaumiddin kepada Nabi Sulaiman, ya. Iya karena budwa, iya kanas tain, ya, kepada Nabi Ibrahim, ya, di situ ditujukan kepada Nabi Ibrahim. Ihdinas siratal mustaqim, ya, kepada Nabi Yakub yang dimaksudkan. Siratal lazina kepada Nabi Yusuf. An'amta alaihim kepada Nabi Musa yang dimaksudkan. Khairil maghdubi alaihim, nah, itu yang dimaksudkan kepada Nabi Isa. Waladhdallin itu terhimpun kepada Nabi Muhammad SAW. Huruf Fatihah yang ada di dalam diri itu yang dimaksudkan, ya, dalam suatu rana mana Fatihah itu sendiri. Arti letak suratul Fatihah yang terletak di dalam diri kita, ya, seluruh diri kita ini. Nah, setelah kita memahami suatu
maksud dari mana Al-Fatihah yang ditujukan. Makna ayat-ayat itu di dalam diri kita terletaknya di mana saja. Yang pertama yaitu Bismillah ya, terletak pada anggota tubuh kita, seluruh tubuh kita. Makna Bismillah itu sendiri artinya mengartikan yang terletak di dalam diri kita. Ar-Rahman ya, Ar-Rahman terletak pada otak kita. Nah, Ar-Rahman terletak pada otak kita. Ar-Rahim terletak pada tangan kita ya. Ar-Rahim ya, terletak pada tangan kita. Kedua tangan kita ini terletak suatu makna, yaitu Ar-Rahim itu sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah terletak di mana? Dalam muka kita ini ya. Di dalam muka kita ini terletak suatu lafal, yaitu alhamdulillah itu sendiri. Robbil alamin ya, di dalam telinga kanan ya, terletak pada telinga kanan kita. Ar-Rahman. Ar-Rahim ya, terletak pada tangan kanan. Ar-Rahim ya, Ar-Rahim terletak pada tangan kita. Malik Yaumiddin terletak pada tangan kiri kita. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu terletak pada dada kita. Dada kita. Wa iyyaka nasta'in ya, terletak pada mana? Di leher. Nah, terletak di leher kita. Ihdina siratal terletak pada tulang belakang kita. Itu terletak di dalam tulang belakang kita ya. Mustaqim ya, yang lurus ya. Mustaqim ini terletak pada kelurusan diri kita itu sendiri ya. Niatnya diri kita sendiri, a'malu bil niatnya kita sendiri. Siratal ladzina an'amta. Nah, ini terletak pada urat lidah kita. Nah, terletak pada urat lidah kita. Alaihim, nah, terletak pada semuanya bagian kita. Nah, terletak pada semua bagian kita. Dan letak dari khairil maghdubi, nah, itu terletak pada empedu kita. Nah, itu terletak pada bagian empedu kita. Waladhdallin ya, waladhdallin itu terletak pada hati kita ya. Dalam hati kita itu amin ya, amin terletak pada jantung kita, hentakan jantung kita terletak di dalam situ. Dan itu harus kita pahami makna dari suatu arti letak ayat-ayat tersebut yang ada di dalam diri kita. Itulah letak kandungan Al-Fatihah di dalam diri kita yang dimaksud dengan mana itu sendiri. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ya, yang mengartikan juga di situ ya Muhammad, aku mengatakan rahasiaku kepada engkau. Alhamdulillah mengartikan di situ ya Muhammad, aku memuji diriku. Robbil alamin ya Muhammad, pekerjaan ya, zahir batin itu aku juga. Ar-Rahmanir-Rahim ya Muhammad, yang membaca itu aku juga memuji diriku. Malik Yaumiddin ya Muhammad, engkau adalah ganti kerajaanku ya, yang mengartikan seperti itu. Iyyaka na'budu ya, mengartikan di situ ya Muhammad, tiada lain aku kepada engkau. Wa iyyaka nasta'in ya Muhammad, tiada lain engkau daripadaku. Ihdina siratal mustaqim ya Muhammad, tiada yang tahu melainkan engkau juga yang mengetahui. Artinya seperti itu ya, yang terlafaz di dalam diri ini. Siratal ladzina an'amta alaihim ya Muhammad, sesungguhnya sekalian yang ada ini karenaku dan kekasihku ya, semuanya itu mengartikan seperti itu. Ghairil maghdubi alaihim, dan di situ juga mengartikan ya Muhammad, tiada lupa aku maka umatku sekalian aku katakan rahasiaku. Waladhdallin
Ya Muhammad, jikalau tiada kasih aku, maka tiada engkau dan tiada pula rahasiaku. Amin. Ya Muhammad, kamu adalah rahasiaku dan adanya aku ialah adanya kamu. Dan itulah yang terkandung ya suatu makna dan arti itu sendiri yang ada di dalam diri kita. Kenapa bisa begitu? Iya, karena di situ juga dipahamkan kepada diri kita. Dan kamu tiada lainnya, maka oleh karena itu perkara ini adalah mengandung suatu mana zahir, perkataan dua tetapi hakikatnya adalah satu, yaitu wujud itu sendiri. Jika kita sudah memahami rahasia arti mana Al-Fatihah di dalam diri kita sendiri, kita akan mampu memahami suatu tabir ya khasaf, suatu tabir khasaf. Dan untuk menyikapi tabir itu sendiri kita harus bisa memahami tabir yang nampak dan yang tidak nampak. Kita harus memahami yang nampak dan tidak nampak di dalam suatu tabir itu sendiri. Karena apa? Karena di dalam kasaf itu sendiri adalah suatu bentuk pintu di bawah alam sadar kita dan di dalam pintu sadar kita sendiri, dan merupakan suatu dari kandungan Al-Fatihah itu ya umul Quran, induk dari isi Al-Quran itu sendiri ya. Bagaimana halnya 7 ayat Fatihah sama halnya dengan pembuka pintu langit itu sendiri untuk suatu bentuk tujuan keibadaan kita sendiri. Dan perlu kita sedikit pahami kembali bahwasanya juga di sini ada suatu firman Allah ya yang mengatakan, aku membagi sholat Al-Fatihah antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian di situ, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta kalau hambaku itu membaca suratul Fatihah itu sendiri. Sebagaimana sedikit kita bongkar juga ya, alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah Ta'ala menjawab di situ, hambaku telah memujiku. Kalau dia membaca Ar-Rahmanir-Rahim, maka Allah di situ juga menjawab, hambaku menyayangiku. Nah, kalau ia membaca Maliki Yaumiddin, maka di situ Allah juga menjawab, hambaku mengagungkan aku. Kemudian Allah mengatakan, hambaku telah pasrah kepadaku. Dan ketika kita juga membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya, maka di situ Allah pun menjawab, bagian untukku dan bagian untuk para hambaku, dan hambaku pasti akan mendapatkan permintaannya. Wow, luar biasa sekali ya di dalam mana Al-Fatihah yang ada di dalam diri kita yang langsung Allah menjawabnya. Dan kita harus pahami juga insya Allah semoga dengan semua ini menjadi suatu keberkahan untuk kita semua, untuk memantapkan diri kita semua. Dan di satu sisi iya karena butuh iya karena stain itu sangat luar biasa itu ya kalau kita dalemin lagi. Karena apa? Di dalam ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, di situ Allah juga menjawab, inilah hak hambaku dan dia akan mendapatkan apa yang dia minta. Loh, Allah sudah kasih dan Allah tidak ada yang dirahasiakan. Jadi Allah ini open house ya, Allah ini open house. Insya Allah dengan apa yang saya sampaikan sedikit bermanfaat untuk diri saya sendiri dan yang lain ya. Insya Allah berkah selalu untuk kita semua dengan suratul Fatihah ini. Semoga kita mampu mengamalkannya dengan istiqomah dan kita tetap meminta segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa?
dengan keistiqomahan kita hanya mengharapkan suatu ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih teman-teman, sedikit apa yang saya sampaikan di sini semoga menjadi keberkahan untuk kita semua. Wali taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.